Nah, hai teman-teman, selamat pagi dari Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini teman-teman, Slovenia lagi mendung. Tuh, tidak ada matahari. Biasanya jam segini tuh udah terang teman-teman, tapi hari ini tuh mendung. Kayaknya bakalan hujan. Terus prediksi cuaca ada salju teman-teman, tapi nggak tahu ya di sini. Anyway teman-teman, ini sekarang aku lagi bikin tempe. Karena udah lama banget aku nggak bikin tempe. Terus mumpung kemarin itu aku ada stok kacang kedelai lumayan banyak teman-teman. Jadi aku bikin hari ini tempe 1 kilo teman-teman, kacang kedelainya ya. Nah ini dia kacang kedelainya, sudah aku masak teman-teman sampai dia setengah mateng ya, nggak sampai mateng. Ini udah aku rendam semalaman teman-teman. Tuh, ini udah bersih, dari kulit arinya juga udah aku cuci. Mungkin ada sih beberapa tertinggal ya teman-teman, karena ini banyak banget jadi aku nggak bisa satu-satu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang masih ada kulit arinya, it's okay. Tapi yang jelas ini sudah bersih. Terus sudah aku pilih kacang yang jelek gitu, udah aku buang teman-teman. Tuh, terus hari ini aku masak untuk makan siang. Hari ini aku masak seafood saus asam manis. Ini tuh seafood yang campur teman-teman ya. Jadi ada macam-macam, ada kerang, udang, apalagi di gurita, pokoknya campur-campur teman-teman. Ini nanti aku bikin saus asam manis. Endul banget teman-teman. Keluarga aku suka banget kalau aku bikin saus asam manis. Nggak pedes ya, cuma asam manis saja. So ya nih aku lagi nunggu masak. Tuh, hari ini teman-teman masak apa untuk makan siang keluarga di rumah? Aku mau cerita juga ya. Jadi 2 hari yang lalu itu kan aku sempat bikin video di kebun anggur ya teman-teman. Nah aku tuh kan ngajak kucingku. Dia tuh ngikut teman-teman, ngikut. Terus di tengah perjalanan dia itu mencar ya, dia tuh pergi kemana gitu karena ada orang, dia takut. Akhirnya dia masuk hutan teman-teman ya, masuk hutan gitu. Terus aku tunggu-tunggu dia, aku panggil-panggil nggak keluar-keluar gitu kan. Aku udah males kan masuk hutan lagi gitu. Terus akhirnya aku pergi ke kebun anggur sendiri tanpa kucingku. Sampai aku pulang sendiri juga tanpa kucingku teman-teman. Aku nunggu di rumah, aku berharapnya tuh dia di rumah gitu ya. Tapi ternyata dari pagi, dari pulang dari kebun anggur sampai malam itu dia nggak pulang sama sekali teman-teman. Jadi dia biasanya di depan pintu dia makan gitu, ini nggak ada sama sekali. Aku tuh sampai kepikiran sama Pak suami, aku bilang kucingku nggak pulang-pulang gitu, apakah dia tersesat gitu kan. Sebenarnya dari jarak rumah ke kebun anggur itu nggak seberapa jauh teman-teman, kayaknya 2 kilometeran. Pokoknya ngelewatin hutan gitu ya. Tapi esok paginya teman-teman ya, kemarin itu tiba-tiba dia mengeong-mengeong di depan situ, tuh depan pintu mengeong-mengeong gitu. Langsung kaget aku, wah kucingku pulang. Langsung kasih makan teman-teman, dan dia lahap banget, kayaknya dia kelaparan. Terus dia kan aku bolehin masuk ke dapur sini, terus dia tidur di situ teman-teman, di karpet lama banget. Kayak dia ngantuk terus kelaparan karena semalaman dia kayaknya nggak tidur nggak makan. Dia cari jalan pulang teman-teman, tapi akhirnya dia sudah kembali lagi ke rumah.
mengklarifikasi dan meralat berita-berita yang sudah naik, di mana tadi menyebutkan katanya ada 2 anak lain dari keluarga yang terklarifikasi adalah salah. Jadi bukan anak dari Ibu Margaret yang melainkan adik dari Ibu Margaret. Dan sebenarnya dari awal juga muncul ke media-media yang akhirnya menyatakan mereka terakhir kali cecerkan 5 tahun yang lalu. Nah, berarti kan berita tersebut kita lewati aja 3 kali. Dan gue makanya tidak langsung merangkumi berita yang waktu itu. Tapi baru kemarin ada berita. Wah, ini definisi apa kabar dunia. Jadi kan intinya keluarga ini tuh ditemukan di tanggal 10 November 2020 kemarin. Nah, setelah dilakukan otopsi selama 1 minggu lebih, ada kesaksian baru dari seseorang yang bekerja di koperasi simpan pinjam serta pihak agen rumah yang memang mau menjual rumah dari keluarga tersebut. Di mana mereka memperkirakan kalau di Margaret itu sekarang aku mau masukkan ke dalam zipper bag kayak gini teman-teman, plastik ya. Tuh, ini gampang banget tinggal dimasukkan gini. Ini biar cepet aku pakai tangan aja ya. Tanganku udah cuci, udah bersih anyway. Jadi don't worry. Kita masukkan. Biar lebih cepat teman-teman ya. Ini udah kering. Kita masukkan. Cukup. Tuh. Semoga dia cukup teman-teman. Tambah dikit lagi. Wow, kayaknya aku dapat 4 plastik. Aduh, ini yang terakhir. Kita semua masukkan, jangan sampai ada yang tersisa teman-teman, karena ini barang langka. Ini lebih sedikit karena dia
sisa akhir teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah selesai masukin kedelainya ke dalam shipping bag kayak gini teman-teman, dan aku dapat 4 tuh, aduh mana nih, dapat 4. Wow, lumayan banget teman-teman. 1 kilo ya, 1 kilo aku dapat 4. Sebentar, ini mau aku lubang-lubangi dulu teman-teman. Nih, lubang-lubangi semua biar dia ada udaranya teman-teman ya. Jadi dilubangi gini. Kita lubangi. Semoga jadi ya teman-teman ya. Biasanya sih jadi ya, cuma ya untung-untungan, kadang jadi, kadang ada yang nggak bagus gitu. Karena teman-teman ini cuacanya udah mulai hangat ya, jadi cocok untuk bikin tempe. Kalau misalnya musim dingin itu kurang jadi tempenya teman-teman. Jadi ya begitulah. Ini aku balik, depan belakang semuanya aku kasih bolongan ya, kasih lubang. Tuh. Tada, ini udah aku kasih lubang teman-teman. Next, jadi aku kemarin tuh bikin 1 kilo kacang kedelai teman-teman ya. Itu nanti kalau misalnya jadi, itu aku tinggal masukkan ke freezer teman-teman, jadi nggak usah bikin lagi. Mungkin kayaknya aku bikin 2 bulan sekali, karena kan aku masih ada 5 kilo kacang kedelai ya, jadi bisa bikin nanti kalau misalnya stok sudah habis teman-teman. Tuh. Tempe. Capek juga. Nah, ini udah aku ini ya, bolongin biar dia tidak menyimpan air teman-teman. Nah, tambah lagi. Ini tambahin biar dia tidak busuk. Tada teman-teman, ini aku sudah selesai masukkan semua di sini. Udah aku kasih lubang juga biar dia tidak tidak rusak ya teman-teman ya. Jadi harus banyak dikasih lubang gitu. Dan ini aku mau tutup dulu pakai kain gitu. Sebentar, kita cari kain. Nah, cukup nggak sih ini? Seperti inilah ya teman-teman ya. Kita tutup biar dia aman di dalam masa peristirahatan.
Ini dia wortel dan juga paprika, udah aku potong-potong. Ini dia bawang bombay, teman-teman. Harus ada bawang bombay. Selain seafood, aku juga ada bakso ayam. Kemarin aku bikin, teman-teman, dan ini juga aku mau potong-potong ya, teman-teman, untuk tambahan aja. Nih, ini aku potong kecil-kecil gini. Banget baksonya, kenyal, teman-teman. Healthy. Bakso ayam lebih wangi, teman-teman. Bawang putih. Sedikit aja ya, karena di rumah nggak terlalu suka bawang putih, teman-teman. Orang bawang bombay yang banyak. Tuh, bawang bombaynya banyak banget. Karena kalau asam manis itu identik dengan ini ya, bawang bombay. Lanjut, aku mau masukkan wortel. Wortel dulu. Masukkan paprika. Mantap, teman-teman, ini sayurannya banyak banget. Biar sehat. Biar makin mantep, aku kasih kaldu sedikit. Masukkan pentol. Larutan tepung, teman-teman, biar dia kental. Ini cukup. Next, teman-teman, aku mau goreng kerupuk udang. Ini aku beli di toko Vietnam. Saus asam manis sudah mateng, teman-teman. Tinggal nanti kalau mau makan, aku tinggal masukkan ini. Tuh, kerang yang udah aku goreng setengah mateng. Dan sekarang aku mau masak kerupuk. Jadi penuh, guys. Ini kerupuknya udah mateng semua. Kerupuk bawang. Ini biasanya yang ada di gado-gado, teman-teman ya. Ini dulu. Yang gosong-gosong tak keluarin. Tak makan. Yang bagus-bagus kita masukin.
Oke teman-teman, sudah selesai kegiatanku kali ini masak untuk makan siang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku. Pokoknya tunggu terus kegiatan aku di musim semi ini, tentunya bakal banyak aktivitas di luar dan juga panen-panen, jalan-jalan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Thank you for watching. Bye-bye.